قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantu sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari 4 khalifah sepeninggalan Nabi SAW. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah. Sejak kecil, beliau sudah tinggal bersama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, dirinya memiliki pribadi yang patut diteladani. Tidak hanya teladan yang baik, tetapi dia juga cerdas dan bijaksana dalam hal agama. Bahkan, tidak hanya dalam bidang agama, melainkan di bidang sastra, strategi perang, dan juga ahli fatwa. Hingga muncullah berbagai gelar yang disematkan padanya. Tapi masih jarang yang tahu tentang perjalanan hidup dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk itu, agar mengenal beliau lebih dekat, mari kita simak 5 fakta tentang Ali bin Abi Thalib. 1. Bernama asli Haidar. Umumnya, umat Islam mengenal khalifah keempat itu dengan nama Ali bin Abi Thalib. Padahal sang ibu menyematkan nama Haidar ketika beliau lahir. Nama Haidar ini diharapkan oleh sang ibu agar anaknya kelak menjadi sosok yang pemberani layaknya singa. Namun, ketika tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, nama Ali pun disematkan padanya dengan maksud agar meraih derajat yang tinggi. Julukan lain yang diberikan Rasulullah dan juga disukai Ali adalah Abu Turab. Julukan itu diberikan dikala Ali sedang tertidur, kemudian kain yang dipakainya berlumuran tanah. Jadilah Rasulullah menyebutnya demikian. 2. Menyamar sebagai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah akibat tekanan kaum kafir Quraisy yang ingin menghentikan dakwanya hingga ingin membunuh Nabi. Di suatu malam, kaum kafir Quraisy sudah berencana untuk membunuh dengan mengepung rumah Rasulullah. Namun Rasulullah berhasil kabur dengan Abu Bakar, sedangkan Ali menggantikan Rasulullah untuk tidur di kasurnya. Inilah yang harus diteladani dari Ali. Beliau tidak menolak untuk tidur di kasur menggantikan Nabi SAW yang taruhannya adalah nyawanya sendiri. Bahkan Ali pun tidak meminta Abu Bakar untuk menggantikan Nabi tidur di kasurnya. 3. Bintang lapangan di usia belia. Ali adalah pemuda yang sangat cerdas dalam peperangan. Walaupun usianya yang masih terbilang muda, bahkan beliau selalu ikut serta dan berada di garis depan ketika perang berlangsung. Hal inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk mewariskan senjata yang sangat kuat padanya, yaitu pedang Zulfikar. Pedang yang sudah sangat melegenda hingga kini, dengan ciri khasnya yaitu memiliki ujung ganda yang bentuk pedangnya melengkung. Bahkan saking kuatnya pedang itu, menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa pedang itu setara dengan 1000 prajurit. 4. Meninggal karena dibunuh. Saat Ali diangkat menjadi seorang khalifah, disitulah situasi politik kala itu sedang kacau. Ditambah lagi dengan kekacauan tentang meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Ada berbagai kaum yang tidak setuju dengan pendapat Ali selama pemerintahannya. Hal ini menyebabkan Ali hanya menjabat dalam periode yang singkat.
yaitu selama 5 tahun saja. Setelah itu, Ali harus terbunuh oleh tokoh yang bernama Abdurrahman bin Muljam dengan menggunakan pedangnya yang dilumuri racun saat sholat subuh. Ali ditakdirkan untuk menjemput sang istri Fatimah Az-Zahra yang telah lebih dulu wafat, tepatnya 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. 5. Pesan-pesannya di Nahjul Balagha. Nahjul Balagha adalah sebuah julukan buku berbahasa Arab yang berisi pilihan-pilihan dari ucapan dan tulisan Ali bin Abi Thalib. Isi dari buku itu berhasil dikumpulkan oleh Sayyid Radi pada akhir abad 4 Hijriah. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian di dalamnya. Bagian pertama berisi 241 pidato dari Ali bin Abi Thalib. Bagian kedua berisi tentang 72 bab yang tersusun dan 12 surat wasiat. Surat-surat itu kemudian banyak menyinggung persoalan-persoalan tentang pemerintahan. Juga terdapat surat dari Ali untuk anaknya yang bernama Hasan yang sangat menyentuh. Dan bagian terakhir berisi 480 kata-kata mutiara pendek dari Ali bin Abi Thalib yang penuh dengan hikmah. Buku tersebut telah diterjemahkan ke puluhan bahasa. Bahkan sudah ada jurusan yang dikhususkan untuk mengkaji kitab tersebut. Demikianlah fakta-fakta tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang lahir di bulan Rajab. Mudah-mudahan beliau bisa dijadikan teladan bagi kita semua setelah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi untuk diasuh di keluarga Nabi Muhammad, yang saat itu Nabi dan Khadijah, 2 pasangan suami istri yang saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib dididik dalam lingkungan keluarga nubuwah atau keluarga yang baik. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib sejak kecil tumbuh di lingkungan keluarga yang baik. Maka tak heran ketika saat usia beliau 10 tahun, beliau lalu dengan mudah memeluk Islam karena sejak dari kecil sudah dididik dengan baik. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.